tergugat tidak hadir, ya. Tergugat tidak hadir, dan oleh karena itu akan diberikan panggilan kedua dan sidangnya akan diagendakan 3 minggu lagi dari tanggal hari ini, nanti tanggal 11 Juni. Nah, kita harapkan tanggal 11 Juni Vidi atau kuasa hukumnya hadir sehingga perkara ini bisa berjalan dengan baik, bisa diperiksa dengan baik dan ada keputusan yang baik bagi kedua pihak. Kuasa hukumnya pun juga Tidak hadir, ya. Jadi bukan hanya Vidi-nya yang tidak hadir, tapi tidak ada juga kuasa hukum yang mewakili Vidi yang hadir pada hari ini. Kita kan tidak tahu nih, ya, akankah Vidi hadir sendiri ataukah Vidi akan diwakili oleh kuasa hukumnya, dan siapa kuasa hukumnya kita juga masih belum tahu sampai hari ini. kecewa tidak, Pak? Bagaimana ya, karena ini kan mekanisme persidangan suatu hal yang lazim. Jadi kami melihatnya ini suatu hal yang lumrah saja, normal saja, nggak perlu juga kecewa, karena kan memang ini adalah mekanisme dalam persidangan dan diberikan kesempatan 3 kali. Kalau memang misalnya kesempatan 3 kali itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, maka tentu yang rugi kan adalah tergugat sendiri, ya, karena tetap akan ada putusan yang diambil oleh pengadilan. Ketika dianggap layak, panggilannya sudah patut dan layak, tidak hadir 3 kali, maka kan ada putusan secara prosedur. Jadi saya rasa pasti Vidi tidak akan menyanyiakan kesempatan yang ada, karena kan tinggal 2 kesempatan lagi nih, untuk hadir dan menjelaskan semua apa yang menjadi persoalan yang menjadi pokok gugatan. Itu ya gugatan perdatanya sudah dibacakan apa belum sih tadi di ruang sidang? Karena masih belum hadirnya tergugat, tentu kan belum bisa dibacakan, ya, karena kan gugatan itu akan dibacakan ketika tergugatnya hadir, ya kan. Jadi, Untuk yang diminta ganti ruginya sebenarnya gimana sih? jadi begini, saya harus jelaskan dulu, ya. Mungkin banyak juga nih teman-teman, terutama yang di generasi muda, generasi milenial ke atas itu kan mungkin tidak paham, ya, bahwa lagu Nuansa Bening ini kan adalah lagu yang memang sudah populer sejak lama, ya, dan sudah di cover oleh banyak artis sebelumnya, ya. Karena lagu Nuansa Bening yang diciptakan oleh klien kami Kenan Nasution dan Ruli Kartini sudah dirilis sejak tahun 1978, ya, dinyanyikan sendiri oleh penciptanya Bang Kenan Nasution, ya, dengan yang pengaksian pada waktu itu, dan sudah di cover oleh beberapa penyanyi top, ya, termasuk Faris RM, semua segala macam, ya. Jadi ini bukan lagu yang masih original baru dan kemudian Vidi adalah orang pertama yang mempopulerkan. Jadi memang lagu populer yang kemudian di remix oleh Vidi, ya. Nah, sampai di situ tidak ada persoalan, tidak ada masalah, ya. Hanya saja memang setelah tahun 2008, ya, Vidi merekam lagu itu dan kemudian didistribusikan di fisik, CD dan kaset. Ini kan kemudian banyak sekali eksploitasi sesuai dengan teknologi yang baru, yang secara digital, yang itu belum pernah diperjanjikan dan belum pernah diberikan izin. Itu satu. Jadi kita nggak ke arah sananya. Nah, yang kita persoalkan terhadap Vidi adalah Vidi telah menggunakan lagu itu secara komersil, ya, di banyak konser selama 2008 sampai 2020-an, ya. Kalau menurut manajemennya yang bertemu dengan klien kami, atas dasar informasi yang diberikan oleh klien kami itu, mungkin lebih dari 300 pertunjukan langsung, ya, di mana lagu Nuansa Bening itu dinyanyikan, ya. Namun tidak pernah ada yang namanya itu permintaan izin kepada penciptanya, ya. Tidak ada juga hal-hal lain yang dilakukan oleh Vidi terhadap penciptanya, ya. 2002 sudah ada aturan sebenarnya, ya kan. Undang-undang kita kan diperbarui 87 sudah ada undang-undang cipta, kemudian diperbarui 2002 juga sudah ada undang-undang ciptanya, baru yang terbaru di 2014. Jadi sebenarnya kalau di tahun 2008 itu pun sebenarnya ada undang-undangnya yang mengatur, yaitu di tahun 2002. Cuma memang kan kita masih belum paham, ya, atau kita masih lebih menggunakan kebiasaan yang ada daripada mengacu pada perundang-undangan, kan begitu, ya, sehingga undang-undang itu dianggap tidak ada meskipun ada, kan. Nah, sekarang sejak tahun 2024 ketika saya mulai mengajukan gugatan Aribias kepada Agnes Monica, baru kan semua orang akhirnya tahu bahwa ada undang-undang seperti itu, makanya sekarang kesadaran semakin bagus, ya. Jadi itu hal positifnya. Nah, jadi tidak pernah ada permintaan izin, tidak ada hal-hal yang artinya itu yang menghargai bahwa memang karya cipta itu adalah suatu karya yang mendekat kepada penciptanya, ya. Memang setelah marak kasus hak cipta ini, menurut
keterangan dari klien kami, Kenan Nasution, manajemennya Vidi kan pernah datang berkunjung kepada Kenan Nasution, ya. Manajemennya. bukan pilih. Kalau keterangan klien kami ke kami, manajemennya nanti coba dikonfirmasi ke Bang Kenan Nasution langsung, ya, menawarkan uang 50 juta rupiah. Ini juga Bang Kenan sudah pernah buka kepada teman-teman media, ya, 50 juta rupiah. Dan ketika dipertanyakan oleh Bang Kenan Nasution, ini uang apa? Menurut keterangan dari manajemennya, ya, ke Bang Kenan dan Bang Kenan cerita ke kami, ini adalah, ya, itulah uang ganti rugi atau apapun namanya untuk setiap konser yang dulu belum meminta izin dan juga untuk konser-konser selanjutnya. Kok seperti itu kan, begitulah kira-kira itu. Nah, karena Bang Kenan tidak berkenan, maka ditolak oleh pemberian yang 50 juta. Nah, tapi kita perlu garis bawahi, ya, ini memang etikat baik dari Vidi Aliano. Tapi satu hal yang nggak boleh kita pungkiri, artinya ada kesadaran, ada kewajiban yang tidak dilaksanakan selama ini. Kan begitu, sehingga akhirnya ada inisiatif. Nah, cuma inisiatifnya itu masih belum dapat diterima oleh klien kami. Nah, oleh karena itu, kemudian Bang Kenan Nasution dan Rudi Pekerti memberikan kuasa hukumnya ke kantor kami. Setelah kami pahami, kami pelajari, kami mengajukan somasi kepada Vidi. Nah, atas somasi kami itu, Vidi meresponnya, ya, meresponnya, kemudian melalui kuasanya ada pembicaraan itu akhirnya mengerucut kepada besaran ganti rugi atau apresiasi, ya. Nah, kenapa kalau langsung kita bicara mengenai masalah besarannya ganti rugi atas somasi tersebut? Karena memang sudah tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan, memang pelanggaran itu ada kan gitu, ya. Karena kalau memang misalnya dianggap tidak ada pelanggaran, ya ngapain bicara ganti rugi, ya. Nah, jadi namun nilai besaran ganti rugi yang ditawarkan oleh Vidi melalui kuasanya itu juga masih belum dapat diterima oleh Kenan Nasution dan Rudi Pekerti, ya. Meskipun nilainya harus kami akui sudah jauh lebih tinggi dari nilai 50 yang pertama kali ditawarkan. Hitungannya apa? Kenapa? Ya dulu kan puluhan juta, ini sudah ditawarkan ratusan juta, jadi kan artinya kan sudah ada perubahan. Turun dikit. Hanya saja ini masih belum berkenan karena melihat durasi penggunaan lagu itu yang begitu panjang, hampir 16 tahun lamanya. Dan kita tidak boleh tutup mata lah bahwa Vidi kan identik dengan wajah peti, ya. Itulah yang membuat dia jadi orang yang seperti apa adanya hari ini, meskipun memang itu perjalanannya dia, berkatnya dia, rezekinya dia. Nah, jadi kalau melihat bahwa dengan 16 tahun itu dan hampir sekian banyak pertunjukan langsung yang menggunakan lagu tersebut, belum lagi lagu itu juga ada di iklan, misalnya gitu, ya. Jadi klien kami menganggap itu masih belum merupakan wujud, ya, belum merupakan wujud yang sebenarnya dia menghargai sebagai pencipta. Nah, karena belum ada titik temu, maka kita masuk ke bulan puasa. Waktu itu kita hold dulu. Kita berharap mungkin di bulan puasa ini ada hidayah kepada Vidi dan juga kepada klien kami. Kan ini sebenarnya kan salah satu seperti itu. Bisa Vidinya yang berubah, akhirnya menerima apa yang diharapkan oleh klien kami, atau klien kami yang dapat hidayah, akhirnya dia juga menerima apa yang ditawarkan oleh Vidi. Nah, itu harapan kita. Tapi ternyata sampai Lebaran usai, bulan puasa usai, masuk Lebaran selesai, sampai hari ini tidak ada lagi pembicaraan dilanjut. Nah, jadi untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum, maka kita bawa masalahnya ke pengadilan niaga dengan harapan kalau pengadilan niaga yang memutuskan tentang berapa nilai yang wajar dan patut atas penggunaan lagu Nuansa Bening tersebut tanpa izin, pastikan kedua belah pihak akan menerimanya, ya. Artinya berapapun itu yang diputuskan oleh pengadilan niaga, pasti pihak Vidi akan menganggap ini suatu keputusan harus dihargai dan dihormati, dan klien kami juga beranggapan bahwa ini pasti sudah sesuai dengan rasa keadilan. Jadi sebenarnya kita ke pengadilan ini bukan lagi berdebat mengenai masalah ada pelanggaran atau tidak, tapi lebih sebenarnya kepada berapa sih nilai ganti rugi yang patut dan wajar, apakah yang seperti yang ditawarkan oleh Vidi melalui kuasanya selama ini atau yang diharapkan oleh klien kami. Meskipun yang diharapkan oleh klien kami ini udah jauh turun dari denda yang diatur oleh
aja supaya tidak terjadi berlarut dan terjadi sengketa yang berkepanjangan di banyak tempat, ya memang sudah waktunya dua elemen penting dalam industri rekaman ini, penyanyi dan komposer, ya duduk bareng, jangan kucing-kucingan. Jadi artinya kan kalau udah duduk bareng kan pasti selesai, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau niat kita adalah memang untuk mencari solusi, bukan mencari pembenaran masing-masing. Bang, tadi yang diharapkan berapa sih, kan udah 100-an juta. Kalau misalnya dilihat dari aturan undang-undangannya itu kan masih, itu kan bisa puluhan M ya. Tapi artinya kalau tengok dari undang-undangnya sebenarnya, tapi artinya adalah nilai yang tidak hanya ratusan juta. Karena toh kalau bicara masalah kesehatan, klien kami juga udah sepuh. Dia juga sudah sering berobat gitu loh ya. Pernah juga datang di kantor saya drop juga gitu. Jadi artinya ini udahlah. Artinya itu ada rezeki ya, dibagi dari rezeki. Ya, karena memang ada hak orang lain. Ya, kita harus tahu bahwa rezeki kita itu kan juga ada hak orang lain. Kan begitu ya. Hak komposer misalnya sebagai penyanyi. Ya, bahkan mungkin hak anak yatim juga ada kan. Jadi artinya ya, kalau kita menganut aja seperti itu bahwa memang di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, saya kira masalah ini nggak akan susah. Tapi kan dendanya kan puluhan M yang diharapkan sama Ya, yang penting miliar lah, tidak sampai puluhan. Yang penting patut lah, ya karena kan ada dua pencipta di sini yang sama-sama udah tua gitu. Sementara kan 16 tahun ekspektasinya, saya kira wajar juga lah. Karena kan uang zaman sekarang ini kan dengan situasi ekonomi hari ini kan itu kan bilangannya gede, miliar ratusan. Tapi kalau digunakan juga kita tahu kan itu sekarang nggak akan ada artinya lagi kan dibandingkan dengan mata uang kita di tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi ini yang kita harapkan ya, semoga kalaupun nanti misalnya dalam proses persidangan ini ada etikat baik ya dari Vidi untuk kembali membuka komunikasi dengan kami, ya kami welcome saja. Artinya kan nggak perlu juga harus kita tunggu sampai ada putusan. Jadi ini akan lebih teduh, ini akan lebih damai, dan ini pasti akan menjadi contoh bagi para komposer dan penyanyi yang ada bahwa ternyata ada masalah yang bisa diselesaikan kalau kita mau menyelesaikannya dengan bijak. Bang, tadi dari selama 16 tahun ini sebenarnya terima nggak sih Bang performing rights dari LMK mungkin? Persoalannya begini, ini kan kita harus paham bahwa sebelum bicara mengenai masalah royalti, kan itu maksudnya ya, ada satu tahapan yang ini nggak bisa diabaikan, yaitu namanya izin. Nah, jadi izin ini harus diurus dulu. Jadi kalau misalnya kemudian ada asumsi bahwa nggak perlu izin, yang penting bayar, kan ini yang menurut pendapat saya ya, berbeda pendapat politik. Yang menyesatkan kan yang ini. Karena sekali lagi, aturan yang mengatakan bahwa tidak perlu izin, yang penting bayar royalti, itu diatur dalam pasal 23 ayat 5 ya, di bawah bab yang judulnya hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sementara kalau yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta itu diatur dalam pasal 9 ya, babnya juga ada bab yang berkaitan dengan masalah hak ekonomi pencipta. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan untuk tujuan komersil wajib mendapatkan izin. Jadi ininya dulu yang dipenuhi. Betul ya? Nah, ini yang dipenuhi. Nah, sekarang kita bicara masalah aturan hukum, apa konsekuensinya? Kalau orang menggunakan ciptaan secara komersil tanpa izin. Jadi bukan apa konsekuensi orang nggak bayar royalti, enggak. Jadi di sini dikatakan apa konsekuensi orang yang tidak memiliki izin menggunakan karya ciptaan secara komersil. Di 113 ya, ayat 2 itu dikatakan ada sanksi pidananya, ada denda rupiahnya, nilainya juga diatur 500 juta per satu pelanggaran. Bayangkan kalau ada 30 aja pelanggaran, berapa tuh? Kan begitu kira-kira. Jadi semenjak lagu itu